Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada di hari ini, kembali bersama kami dalam program podcast Pasbar, Dialog Tanpa Batas. Dan telah hadir bersama kami tokoh Pasaman Barat yang tentunya sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Pasaman Barat. Ada tokoh pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Pembangunan Pasaman Barat, ada Bang Najar Lukis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Najar? Sehat Bang? Sehat, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bang sudah berkesempatan dan menyempatkan diri hadir dalam program podcast Pasbar ya Bang, Ya. Dialog Tanpa Batas, dan menyempatkan diri hadir sebagai narasumber kami Bang. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui ini Bang, bahwa Bang Najar adalah seorang tokoh pembangunan Pasaman Barat yang sudah dikenal oleh masyarakat, tentunya seantero Pasaman Barat ya Bang. Sebelum kita masuk nih Bang pada tema pembahasan kita terkait dengan tokoh pembangunan Pasaman Barat, boleh sedikit Bang bercerita background nih Bang, ataupun tentunya cerita-cerita sebelumnya sebelum menjadi tokoh pembangunan Pasaman Barat. Boleh ceritakan Bang? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar backgroundnya. Background saya itu arti latar belakangnya. Iya betul. Latar belakang itu dulu dari militer. Militer, Pak. Angkatan Darat. Masuk di tahun 82, tahun 82, ya kan, tahun itu. Nah, pendidikan di Padang, Sumatera Barat, dan sampai ke tugas di Jakarta juga di Bandung, terus di Padang lagi, dan terus Pasaman gitu ya. Pasaman terakhir. Ya. Oke, berapa lama itu Bang? Istilahnya kalau kita bercerita terkait dengan apa sebagai anggota TNI gitu Bang ya? Ya. Berapa lama itu Bang? 16 tahun. 16 tahun Bang. Ya, 16 tahun. Oke. Mungkin ada suka dukanya itu Bang ya terkait dengan abang bertugas di salah satu tempat ataupun dimanapun berada gitu. Namun kita tidak akan bahas lebih dalam terkait dengan itu Bang. Ya. Tadi kan backgroundnya ini Bang adalah sebagai seorang angkatan. Ya. Kok bisa sih Bang dari seorang angkatan terjun ke masyarakat, bahkan sebagai tokoh saat ini dikenal oleh masyarakat? Apa yang bisa membuat Abang untuk kan jarang nih Bang, jarang kita temukan seorang angkatan bisa terjun langsung ke masyarakat gitu. Kenapa itu Bang? Oke, baik. Kenapa saya bisa dan artinya terjun Ya. untuk artinya peduli Ya, peduli betul. ke masyarakat Iya, Pasaman Barat. alasannya gitu. Alasannya yang pertama simpel saja. Saya merasa bertanggung jawab dan merasa terpanggil, ya kan, terutama ke daerah dan kampung halaman saya itu dulu ya. Jadi itu salah satu memang rasa tanggung jawab saya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, gitu ya. Kita sebagai masyarakat gitu Bang ya. Sebagai masyarakat, gitu ya. Oke Bang, tadi kan ada tanggung jawab nih Bang. Tentu sebelum datangnya tanggung jawab, mungkin apakah ada suatu momen nih Bang yang bisa menjadikan ini yang terjadi sebelumnya, kenapa saya bisa kenapa saya berniat gitu Bang untuk membangun Pasaman Barat ataupun ingin membantu pemerintah dalam pembangunan gitu. Atau ada suatu kejadian Bang atau ada momen yang membuat Abang ingin bangkit gitu. Oke, baik. Kalau perjanjian tidak ada, namun setelah saya lihat di daerah orang atau di perkotaan atau di mana-mana gitu, saya berpikir gimana pula bisa di daerah saya, ya daerah Pasaman Barat, ya nggak bisa kita kalau mau. Jadi karena sudah ada niat dan kemauan saya, ya kan, ya saya jalani. Berarti memang timbul dari hati sendiri gitu Pak? Iya, tidak ada dorongan dari Tidak ada dorongan siapapun dan juga tidak karena suatu kejadian gitu Bang ya? Tidak ada. Oke. Baik, sangat menarik nih Bang. Sangat jarang kita temui di Pasaman Barat dan juga daerah-daerah lainnya. Biasanya kan Bang ada suatu toko itu karena ada suatu kejadian gitu kan, atau ada hal yang menimpa dirinya sehingga dia bangkit gitu Bang untuk membangun daerahnya gitu Bang.
Oke Bang, terkait dengan pembangunan nih, informasi yang kita dapatkan bahwa Abang sudah membangun jalan di beberapa tempat dan salah satunya di daerah Kota Balingka, Bang, ya? Kota Balingka, Ranau Bakar. 25 km. Kalau dari informasi yang saya dapat, gitu Bang ya. Tapi bisa diluruskan nanti Bang, kalau berapa jaraknya yang sudah terselesaikan. Kira-kira Bang bisa diceritakan itu Bang. Itu kan dari segi waktu, biaya dan juga tenaga gitu Bang. Tidak sedikit itu Bang. Kenapa Bang bisa mengarah ke sana? Oke. Jadi gini ya. Kenapa saya istilahnya ingin membangun jalan gitu ya? Iya, jalan. Karena di daerah kampung kita itu, khususnya di daerah sebagian kampung terpencil, ya kan, artinya di ujung kecamatan Ranau Batahan dan Kota Balingka, gitu ya, itu perekonomian masyarakat itu sangat minim, ya kan. Kalaupun dia misalnya berkebun sawit, nggak ada jalan, ya kan, nggak ada gunanya, kan gitu. Jadi saya cobalah mulai dari tahun 2000. Pada waktu itu saya masih bawa masyarakat, gotong royong namanya, pakai cangkul pada itu karena sepatu belum ada gitu ya. Saya teruskan, ya kan. Artinya dengan manual gitu lah. Berarti mulai dari dasar ini Bang? Dari dasar. Saya mulai dari dasar mulai tahun 2000, ya kan. Saya sudah berkiprah, artinya sudah sedang dinas, ya kan, sedang dinas. Sering saya dihukum terlambat. Karena mementingkan kepentingan masyarakat ini. Sering dihukum, dijungkir balikan, merayap, macam itu begini. Tapi saya tidak pernah cerita sama komandan saya apa yang saya kerjakan. Kan gitu. Pada waktu itu saya tidak nggak tahu. Seandainya saya mungkin minta izin, saya paparkan sama komandan saya pada waktu itu. Karena bagaimanapun itu salah satu pengabdian juga, ya kan, untuk memikirkan masyarakat banyak juga, gitu. Saya rasa tidak akan kena hukum terus saya. Setiap puluhan tahun dijungkir balikan oleh artinya itu atasan saya gitu ya. Karena istilahnya sering bolos ini. Sering bolos. Kembali kita ke pembahasan awal tadi Bang terkait dengan jalan tadi Bang. Tadi karena ekonomi masyarakat yang sulit, walaupun ada nanti hasil panen jalannya susah, kan? Tentu ada kendala dalam pelaksanaan, baik itu mungkin mendasar, pembangunan, ataupun sampai dengan saat ini, Bang. Ada kendala-kendala yang dihadapi, Bang? Sangat banyak. Misalnya gini, saya coba dulu waktu itu membangun itu perkampungan, ya kan? Karena pada zaman itu gimana lah, masalah gaji pun sangat minim gitu ya. Namun saya kerja-kerja dikit di luar daripada tugas yang saya dapat, saya dapat uang itu nanti saya arahkan ke jalan, ya kan. Jadi pernah kisah saya itu waktu mendam jalan kiri kanan jalan di kampung itu. Daerah mana itu? Daerah kampung Aiknabiro namanya. Nagari Pari, kecamatan Balingka, ya kan. Itu tidak ada uang lagi beli semen pun. Saya jual Honda saya, ya kan, kereta gitu ya, 2 biji. Saya jalan kaki istilahnya. Jalan kaki. Semata untuk masyarakat ini, Pak. Untuk masyarakat, ya kan. Saya jual itu beli semen macam begini. Sampai saya ke Padang, tugas saya naik apa ini? Istilah mobil umum gitu ya. Ya. Nah, akibat itu saya dibuat terlambat gitu ya. Namun saya sabar untuk menghadapi itu. Karena bagaimanapun itu salah satu tantangannya, ya kan, biasa gitu ya. Kalau dari masyarakat sendiri Bang, ada nggak Bang istilahnya teguran atau mungkin ada masyarakat sebagian yang tidak setuju gitu dengan adanya rencana-rencana Abang pembangunan awal gitu yang terkait dengan jalan ini? Sangat banyak. Karena gini ya, yang saya pikirkan itu tidak terpikir dengan masyarakat. Karena yang namanya kampung, masyarakat awam. Iya kan? Jadi contohnya di kampung itu ada depan rumah itu batang kelapa gitu ya, berdiri gitu ya, sampai menutupi jalan gitu ya, menutupi jalan. Tentu harus kita tumbang itu, kita bersihkan supaya nanti jangan gitu ya, terang dia dan tidak ada nanti yang menimpa rumah, kayak gitu. Itu kendala itu.
pernah itu kita ambil sinso Iya, dipotong itu. potong kan, dia duduk di bawah di samping batang kelapa Tadi. duduk Melarang dia, gitu, Bang. melarang. Oke. Kita tebang terus dia Iya. langsung lari gitu. Pernah itu. Pernah juga kejadian begitu, Bang. Ya? Pernah kisah yang kayak gitu. Udah itu jalan misalnya di antara kampung ke kampung, Iya. ditanamnya itu apa kopi coklat gitu ya. Di tengah jalan yang akan dibangun itu, Bang. Bukan di pinggir, Oh, kiri ke kanan. pinggirnya, ya. Kan itu Oke. ditanam. Tentu apa ini apa itu jalan itu tambah kecil. Iya, betul. Karena ditanami di pinggir-pinggirnya tadi, Pak. Ya, Ya. gitu ya. Kita minta sama dia, kita beli pun nggak boleh jual gitu ya. Istilahnya memang ditolak habis gitu. Jual habis. Ya. Jadi saya nekat. Nah, Jadi gimana nekat. caranya, Pak? Nekat saya, karena niat saya itu untuk baik ke depan. Bagaimana masyarakat itu maju ke depan kan dia, maju Ya. maju. Tengah malam, saya langsung turun tangan, saya ambil air baterai itu, Ya. saya masukkan ke akar kopi. Oh, pohon-pohon tadi. Ya mati. Jadi mati sendiri. Kan gitu. Nah, kan begitu. Udah kan dosanya nanti lah. Iya. yang Yang jelas tahu. intinya kita untuk membangun masyarakat Nusa Barat dan juga meningkatkan perekonomian. Dunia, gitu ya. Oh, selain tadi terkait dengan tentu permasalahan ataupun terkait dengan pembangunan jalan ini kan, Ya. tentu Nusa Barat kita ketahui daerah-daerah terpencil mungkin Ya. ekonominya kan juga sulit gitu, Bang. Ya. Mungkin apa pandangannya, Bang, terkait dengan perekonomian masyarakat atau mungkin ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pembangunan ke depan ekonomi masyarakat gitu, Bang, selain membangun infrastruktur jalan. Ya. Jadi gini ya, makanya saya sampai sekarang saya total jalan yang saya bangun, ya kan, yang sudah kita bangun sampai pengerasan, mulai dari tahun 2000 sampai sekarang itu udah berjumlah lebih kurang 120 km. 120 km. Ya kan? Di beberapa daerah gitu. Iya, 2 kecamatan. Oke. Ya, 2 kecamatan, cabang-cabangnya ada. Di situ misalnya gini ya, ada Jalan Najar 1, Iya. Jalan Najar 2, Iya. ya kan, Najar 3 sampai Jalan Najar 7 ada itu. Nah, yang bikin nama itu bukan saya, itu masyarakat. sendiri. Karena kalau nggak dibikinnya jalan itu kan Pak simpang. Iya. Ada yang sampai 11 kilo, ada 8 kilo, ada yang 20 kilo sekarang nih, bahkan lebih, kayak gitu ya. Jadi total itu jalan yang swadaya kita mulai dari tahun 2000 itu sudah mencapai sekitar 120 km, gitulah. Tapi belum pengerasan semua. Iya. Sebagian yang terakhir ini saya buka jalan lingkar Nah. Nagari Pematang Panjang. Nah itu sekitar 19 km. 19 km. Ya. Sudah Kenapa? di tahap mana itu, Bang? Itu sebagian besar sudah di pengerasan. Oke. Ya kan gitu ya. Itu contohnya Ya. gitu ya. Jadi bukan setahun ini atau 2 Ya. tahun ini, sudah puluhan tahun saya membangun jalan itu. Satu. Yang kedua masalah ekonomi, ya kan. Saya tidak menyalahkan. Iya. Bukan saya itu artinya itu apa itu namanya itu artinya itu bilang istilah Pemda tidak bisa, bukan begitu ya, bukan menyalahkan Pemda. Iya. Tapi gini ya, Pasaman Barat itu kan tanahnya luas, Betul. airnya banyak, Iya, betul. kan gitu. Nah, Hah? ini terutama untuk bupati-bupati yang berlalu lah, gitu ya, Iya. yang berlalu, gitu ya. Nah, saya hanya sekedar untuk menyampaikan sedikit, Iya. artinya itu sebagai masukan, gitu ya. Pandangan. Gitu Iya. ya, pandangan. Bukan saya bilang saya sok. Bukan mengajar ya itu, Bang. Banyak kali saya malah kan, Iya. ya. Tapi Gimana pandangannya, Bang? pandangan saya itu, misal contoh, Iya. kita cerita air. Pasaman Barat luas air, banyak di mana-mana ada air, iya kan? Iya, betul. Kan air itu bisa kita manfaatkan. Iya. Untuk apa? Bikin kolam ikan, Iya, betul sekali. kan gitu. Nah. Bikin kolam ikan, bikin tempat istilahnya wisatanya, Iya. bikin untuk olahraganya, bisa kita manfaatkan air ini Hanya dari air. dari air, Belum yang lain-lainnya. ya kan? Iya. Nah, makanya karena saya pernah ke Aquafam perusahaan Medan, perusahaan Amerika waktu itu Iya. kan, saya contoh itu. Orang itu punya lahan hanya paling sekitar 10 hektar. Hah? Itu satu hari itu sekian ratus juta dia menghasilkan Dari dari pariwisatanya, Pak. bukan
perikanannya. Perikanannya. Kan gitu. Oke. Nah, ngerinya gini ya, Ya. di sana. Air itu diambil dari limbah, kayak limbah dari perkotaan, disaring, masukkan ke kolam. Ya. Udah itu ada lagi macam pipa, Ya. diserot dari air laut, jadikan satu filter. Filter disatukan. Kayak gitu kan? Ya. Mungkin kalau dari air limbah kota ini dicampur oli, solar, semacam gitu ya. Jadi, ya, datanglah ini air laut. Ya. Mungkin air laut inilah yang Menetralkan sama masalah kan. Kok bisa orang itu gitu ya? Sementara kita di Pasar Barat punya air yang banyak. Banyak sekali. Dan tidak tercemar sama sekali. Ya. Oke. Nah, saya bingung, kenapa kok nggak bisa? Ya kan? Ini maaf kepada Pak Bupati yang lama-lama lah, ya, atau yang sekarang. Gitu. Saya tidak ada unsur apapun yang tidak ada Oh, ya, ya. di masa ini. Kenapa kok nggak bisa? Kayak gitu. Nah, jadi makanya saya bikinlah contoh. Contoh, ya kan? Saya bikinlah kolam ikan. Oke. Ya kan? Kolam satu sampai 50 hektar. Iya. Ya, saya urus izinnya, izin kolamnya. Ya, izin kolam saya urus izin kolamnya. Saya bangunlah itu kolam ikan kan. Jadi kolam saya sampai 50 hektar, ya kan? Harapan saya pada waktu itu, ya kan? Ya. Bagaimana Dinas Perikanan Pasar Barat ikut di situ berperan. Oke, memanfaatkan yang sudah ada. Memanfaatkan yang sudah ada gitu ya. Tujuannya untuk ekonomi masyarakat ini banyak. Gitu, ya. Oke. Nah, Ya. sampai saya urus izin kolam. Setahu saya izin kolam itu sumber saya rasa kalau tahu cuma kita Yang punya. Yang punya. Kan gitu. Iya. Gunanya izin kolam itu apabila ada peningkatan nanti untuk ekspornya itu tidak ada banyak pertanyaan lagi di bea cukai atau lain-lain. Oh, karena Gitu. sudah jelas gitu Bang. Ada asal-usulnya. Betul. Kan gitu. Itu gunanya. Iya. Jadi terus masalah misalnya wisatanya gitu Iya. ya. Maaf ini Iya. saya sangat apa nih ya istilahnya. Kita buka-bukaan aja, Pak. Bukan aja ya. Buka-bukaan aja. Sekian berapa puluh tahun Mas Ambar? Oke, dari 2004. 2004 berapa? 21 tahun. 21 tahun. Iya, kurang lebih 21 tahun ya. Wisata yang dikunjungi masyarakat di Pasar Barat, contoh Iya. Air Bangis, Oke. Sasa, Iya. Skobo, Iya. mana lagi? Daerah mana menjamin? Manjamin, Iya. atau di Padang Tujuh apa? Iya. Di Padang Nur. Urbandur, betul. Nah, setahu saya sampai sekarang yang punya izin wisata hanya Peridon. Padahal ngurus izin itu Iya. kan hanya di kabupaten. Tidak sampai jauh-jauh Tidak sampai Jakarta ke gitu, provinsi, Pak. kan gitu ya. Iya. Tuh kenapa nggak ke urus? Iya. Nah, Apa alasannya? apa alasannya? Kan gitu ya. Iya. Makanya saya urus itu. Itu sudah supaya untuk bikin contoh juga Iya. ke masyarakat lain, Masyarakat. kan itu. Nah, terus masalah olahraganya, Nah, ya kan olahraganya, karena dulu pernah saya ikut juga rasanya bermohon kepada termasuk Pak Gubernur, iya. juga Pak Bupati yang sudah termasuk pada waktu itu Pak Wilanto Iya. sebagai Bupati untuk supaya bagaimana ada bisa di Pasar Barat untuk porprov, porprov ya. Ini juga untuk meningkatkan perekonomian tadi nih Bang ya. Iya. Karena kalau ada kegiatan, tentu Iya. ekonomi masyarakat kita meningkat Bang. Iya. Oke. Nah, karena sudah oke pada waktu itu, Ya. ya kan kami bincang-bincang. Ah. Sebenarnya saya terlalu jauh saya mencampuri Pemda ya. Nah, bincang-bincang lah Sebenarnya saya. kan bukan mencampuri Pak, Nah. tapi tujuan kita bagus Ya. untuk gimana daerah kita bisa sama dengan daerah lain. Ya. Kan itu Bang tujuan. Ya. Iya. Oke. Jadi waktu itu deal Hmm. akan diadakanlah di Pasar Barat porprov Oh, ya. Oke. Karena itu kan giliran. Iya. Lama itu supaya dapat giliran itu ya. Pas kebetulan untuk giliran Pasar Barat. Ya. Pada waktu itu udah oke, gubernur udah oke, manjang Pak Bupati Saidan sudah oke. Ya. Meninggal beliau itu lanjutlah ke Pak Wilanto. Betul. Namun gagal, kan gitu ya. Nah. Padahal pada waktu itu saya sudah siap mendukung atau membantu program Baik. itu. Contoh, Nah, ada aset saya di Padang, ada rumah saya di Padang, ada lima macam begini, saya jual, ya. ya. Saya bangunkanlah ke kampung itu, saya belikan tanahnya itu, saya bikinlah untuk dan sampannya, Untuk arena untuk arena sampan tadi gitu Bang ya. ya, sama korosnya, Ya. udah arum tiramnya, gitu ya. Bahkan Pak Tebing udah saya siap semua situ. Iya.
tinggal waktu itu di kolam renang ya. Ya. Jadi bagaimana tanpa bincang-bincang tanpa ada pengetahuan, dikasih tahu langsung ditolak gitu. Dibatalkan. Padahal kita ini udah persiapan dan ready, dan menurut abang itu Iya. juga sudah oke gitu Mas ya. Setidaknya artinya sekian cabur saya bisa membantu. Sudah bisa membantu. Bisa membantu. Betul. Saya tidak ada niat pungutan dan itu macam. Saya ikhlas bagaimana Pemda Pasar Baru ini maju ke depan. Kayak gitu. Iya. Karena bagaimanapun sah-sah saja, wajar saya, dan wajib saya memikirkan itu. Iya betul. Karena kita adalah salah satu tokoh masyarakat, dan juga siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan persoalan barat ini, Pak? Ah gitu. Enggak Iya, kan Pak. mungkin orang dari Amerika, Betul. dari orang luar. Iya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang dari awal saya merasa peduli Nah, dan bertanggung jawab, dan apa yang saya kerjakan itu semua itu saya ikhlas, ya kan? Namun biasanya itu masalah kendala, oh gini macam itu begini dari ya ada berbagai pihak, pihak, ya kan? Ya, kalau itu kan paling mudah kan menyalahkan. iya. Yang mudah ini yang sulit, Ya, Pak. membongkar itu Iya, mudah, betul. ya kan? Oke. Membongkar itu paling mudah, menyalahkan itu paling mudah, kritik itu Iya. paling mudah. Tapi coba merakit dan membangun itu, buktikan. Amat bicara, saya bukan saya mengecilkan tokoh-tokoh Pasaman Sangat Barat. seorang lah gitu, Bang, ya. Bukan. Betul. Tapi ini bicara saya ini supaya jadi bahan berpikir, ya kan? Karena kita yang berbuat itu, ya kan, tidak dinilai besar kecilnya.